Teman-teman, sekarang kita akan melihat peta besar ini. Ini tempat yang dikunjungi oleh Santo Paulus dalam perjalanan misi pertama, kedua, dan ketiga. Dan nanti dalam bagian kedua dari bagian ini kita akan membahas mengapa Santo Paulus menulis surat, apa yang dia buat di dalam perjalanan misinya di wilayah ini, dan mengapa akhirnya dia memilih untuk menulis surat itu. Ada kepentingan apa di balik semua surat yang ditulis oleh Santo Paulus? Nah, peta yang kita lihat ini adalah peta wilayah yang sangat luas yang ada di sekitar Laut Mediteran atau Laut Tengah ini. Di sebelah kanan itu kita lihat ada daerah Fenisia, daerah Syria, di bawah sana ada daerah Palestina, Yerusalem. Kemudian agak di atas itu kita temukan wilayah Asia Minor. Semakin ke kiri kita temukan itu Macedonia yang adalah wilayah Eropa, dan juga semakin ke kiri lagi itu adalah wilayah Roma. Nah, perjalanan misi Santo Paulus diawali di daerah Antioquia. Kita ingat peristiwa itu. Beberapa saat sesudah Yesus menampakkan diri kepada Santo Paulus di dalam perjalanan menuju Damsyik, kemudian Paulus disembuhkan dan Paulus pulang ke rumahnya di kota Tarsus itu. Dan kemudian datang Barnabas yang diutus oleh jemaat di Yerusalem untuk melihat perkembangan jemaat Kristen di Antioquia. Nah, Barnabas memilih untuk tinggal di Antioquia ini. Dan dia kemudian mencari Paulus ke Tarsus untuk dibawa ke Antioquia. Dan dimulailah apa yang kita kenal sebagai perjalanan misi Paulus. Perjalanan misi Paulus yang pertama ini ke wilayah Siprus, pulau di mana Barnabas ini dilahirkan, dan kemudian menyeberang ke wilayah agak utara, itu sampai ke wilayah Asia Kecil, di mana Paulus dan Barnabas itu nanti mengunjungi daerah-daerah seperti Antioquia, Listra, Iconium, Derbe, dan kemudian akan kembali lewat jalur yang semula pulang ke Antioquia. Itu perjalanan misi yang pertama. Perjalanan misi yang kedua, akhirnya Barnabas berjalan sendiri, berpisah dengan Paulus. Barnabas kembali ke Pulau Siprus, sementara Paulus itu menuju ke wilayah gereja-gereja di Asia Kecil tadi. Listra, Iconium, Derbe tidak lewat jalur laut seperti dalam perjalanan misi pertama, tetapi lewat jalur darat. Nah, Paulus sebetulnya pengen terus memberitakan Injil di wilayah Asia Kecil ini. Ketika dia sampai di Misia, sebetulnya dia pengen pergi ke wilayah Frigia, Asia Kecil bagian utara. Tetapi rupanya dia tidak bisa melanjutkan tugas itu. Karena ketika sampai di Troas, ada penglihatan. Ada orang dari Macedonia yang kemudian memanggil dia untuk datang ke Macedonia itu. Maka wilayah kedua yang menjadi wilayah perutusan Santo Paulus adalah wilayah Asia Kecil ini. Nah, kalau kita lihat di situ, gambar Santo Paulus di sebelah kanan, di daerah Antioquia itu lebih kecil daripada gambar Santo Paulus yang ada di wilayah Asia Kecil ini. Coba kalau kita tebak, mengapa saya menempatkan gambar Santo Paulus di Antioquia itu kecil, sementara gambar Santo Paulus di wilayah Asia Kecil itu justru besar? Coba temukan jawabannya, nanti sama tidak jawaban kita. Ya, saya membuat gambar seperti ini dengan maksud untuk menunjukkan bahwa di wilayah Asia Kecil ini pengaruh Santo Paulus itu sangat besar. Mengapa sangat besar? Karena jemaat-jemaat di Asia Kecil ini didirikan oleh Paulus. Sementara jemaat di Antioquia itu sudah ada sebelum Paulus itu datang ke Antioquia. Maka saya menggambarkan gambar Santo Paulus di Asia Minor, Asia Kecil ini lebih besar karena semua daerah itu menerima berita Injil dari pewartaan
Santo Paulus. Bisa dikatakan bahwa semua jemaat di Asia Kecil itu dibangun, didirikan oleh Paulus. Nah, tadi saya katakan, sesudah sampai di Troas, Paulus kemudian menyeberang ke daerah Macedonia. Dan berarti ini dunia yang baru. Karena ini sudah bukan lagi wilayah Asia. Iman akan Yesus dibawa oleh Santo Paulus semakin jauh. Meninggalkan Palestina, meninggalkan Asia, dan sekarang masuk ke wilayah Yunani. Yang punya kultur yang berbeda. Yang punya tradisi kemasyarakatan yang jauh berbeda dari apa yang dijumpai dalam kultur Asia. Dan gambar Santo Paulus di sini juga besar, karena jemaat-jemaat di Yunani, baik di utara yang kita kenal sebagai wilayah Macedonia, maupun selatan yang kita kenal sebagai wilayah Akaya, semuanya didirikan oleh Paulus. Filipi, Tesalonika, Berea, Korintus, itu adalah jemaat-jemaat Kristen yang besar di kota-kota besar itu yang didirikan oleh Santo Paulus. Sehingga praktis wilayah-wilayah di Macedonia dan Akaya ini menerima berita Injil dari Paulus. Peran Santo Paulus besar di wilayah itu. Sampai akhirnya setelah perjalanan misi yang ketiga, Paulus kemudian naik banding kepada Kaisar di Roma, maka dia pergi ke kota Roma. Nah, kita tahu bahwa Santo Paulus itu tidak mendirikan jemaat di Roma juga. Ketika Santo Paulus sampai ke kota Roma, di kota Roma sudah ada jemaat Kristen. Nah, maka gambar Santo Paulus di wilayah Roma ini juga kecil, seperti saya gambarkan dengan gambar Santo Paulus di Antioquia itu. Sehingga dari sisi penampilan seperti ini lalu menjadi jelas bahwa wilayah yang paling luas di daerah Macedonia, di daerah Asia Kecil ini, wilayah tengah ini, mendapat berita Injil itu dari Santo Paulus. Pengaruh Santo Paulus di wilayah-wilayah ini besar. Dan nanti surat-surat Santo Paulus sebagian besar ditujukan untuk jemaat-jemaat di sini. Di wilayah Macedonia, di wilayah Akaya, maupun di wilayah kecil. Nah, sekarang kita bayangkan ini adalah kota-kota yang dikunjungi oleh Santo Paulus. Sekian banyak kota. Biasanya Paulus tidak tinggal berlama-lama di satu kota. Bahkan Paulus pernah hanya tinggal di kota itu selama 3 minggu. Ya, misalnya di kota Tesalonika, Paulus mengatakan hanya tinggal 3 hari Sabat di situ. Artinya 3 minggu. Dan Paulus sudah harus pergi ke kota yang lain. Nah, kalau Paulus pergi dari satu kota ke kota yang lain, itu bukan karena Santo Paulus ini senang jalan-jalan, senang tamasya, senang tur. Tetapi seringkali dia pergi dari satu kota menuju ke kota lain karena keterpaksaan. Mau ditangkap, dilempari batu, di kota itu dia dipenjarakan, di kota itu dia ditolak oleh orang-orang Yahudi. Tetapi penolakan orang Yahudi itu justru menjadi berkat terselubung bagi Santo Paulus. Karena lalu ketika ditolak di kota di ujung tenggara ini, dia akan pergi ke kota yang lain. Memberitakan Injil di situ, tidak beberapa lama dia ditolak lagi. Sehingga dia harus melanjutkan perjalanan ke kota yang lain lagi. Nah, kita bisa mengamati apa yang dibuat oleh Santo Paulus setiap kali dia mengunjungi sebuah kota. Ya, ini pola yang relatif umum ditampilkan di dalam Kisah Para Rasul. Mana toh prosedur pastoral, prosedur pemberitaan Injil, langkah-langkah pemberitaan Injil yang dibuat oleh Santo Paulus dan teman-temannya. Hal yang pertama dia buat adalah dia mengunjungi tempat ibadah Yahudi. Dia tahu bahwa di setiap kota yang dimasukinya, kalau di situ ada orang Yahudi, pasti bisa ditemukan tempat ibadat orang Yahudi.
yang kita sebut sebagai sinagoga. Nah, di sinagoga itu berkumpul orang Yahudi dan orang-orang kota setempat yang sudah memeluk agama Yahudi. Maka ada dua kelompok yang berkumpul di sinagoga. Orang Yahudi yang juga beragama Yahudi, tetapi juga orang bukan Yahudi, orang kota setempat yang sudah memeluk agama Yahudi. Nah, di dalam Kisah Para Rasul, orang kota setempat yang memeluk agama Yahudi inilah yang dikenal sebagai orang-orang yang takut akan Allah. Apa yang dibuat oleh Paulus di sinagoga? Dia berkhotbah. Yang dikhotbahkannya adalah perjanjian lama. Bagaimana Allah dalam kelangsungan sejarah itu melewati nenek-nenek moyang bangsa Israel menjamin keselamatan Israel. Dan sekarang keselamatan itu hadir secara nyata dalam diri Yesus yang wafat di salib, yang bangkit, yang diakui sebagai Mesias anak Allah. Nah, semula khotbah Paulus tentang perjanjian lama diterima. Dia kan orang Farisi. Dia kan ahli dalam hal kitab suci itu. Maka khotbahnya diterima oleh orang Yahudi di sinagoga itu. Tetapi begitu dia bicara tentang Yesus yang wafat di salib dan bangkit, yang oleh para pengikutnya diakui sebagai Mesias anak Allah, maka khotbahnya ditolak oleh orang Yahudi. Nah, ini akan memunculkan gerak yang baru dalam dinamika pemberitaan Injil yang dibuat oleh Santo Paulus. Karena dia ditolak oleh orang-orang Yahudi, lalu Paulus mengarahkan khotbahnya itu tidak pertama-tama kepada orang Yahudi, tetapi kepada orang-orang kafir. Ini hanya untuk menyebut orang-orang yang bukan berasal dari kelompok Yahudi, kelompok bangsa Yahudi. Maka yang disebut sebagai orang kafir ya orang Tesalonika, orang Korintus, orang Filipi, orang Berea, dan seterusnya itu. Yang tidak berasal dari kelompok bangsa Yahudi. Ambil contoh misalnya, ketika Paulus sampai di Filipi, dia berkhotbah di sinagoga Yahudi. Tetapi kemudian ditolak oleh orang-orang Yahudi di situ. Untung ada seorang wanita yang namanya Lydia itu, yang pekerjaannya adalah menjadi penjual kain itu, yang meminta supaya Paulus dan teman-temannya datang ke rumahnya. Dan Paulus kemudian meninggalkan sinagoga, lalu datang ke rumah Lydia ini, mengajar di sana, memberitakan Injil di sana, sehingga seluruh isi rumah Lydia itu lalu dibaptis, menjadi Kristen. Nah, dengan demikian mulai muncul jemaat di kota tersebut. Dalam hal ini di kota Filipi. Ada jemaat yang meskipun masih dalam bentuk yang sangat awal, sangat kecil, masih menjadi jemaat di satu keluarga saja. Ini sudah menjadi cikal bakal jemaat yang besar. Dan jemaat yang didirikan oleh Santo Paulus ini terutama berasal dari kelompok keluarga-keluarga bukan Yahudi. Nah, setelah terjadi atau terbangun kelompok jemaat dalam skala yang kecil ini, lalu timbul kecemburuan, iri hati yang semakin besar dari orang-orang Yahudi di kota itu, yang kemudian memaksa Paulus harus meninggalkan kota itu. Dan ketika Paulus meninggalkan kota itu, berarti Paulus harus menuju ke kota yang lain. Nah, ini langkah-langkah pemberitaan Injil yang sangat biasa kita temukan kalau kita membaca Kisah Para Rasul. Jadi, Paulus pertama berkhotbah di sinagoga, tetapi kemudian ditolak oleh orang-orang Yahudi karena Paulus memberitakan Yesus yang wafat dan bangkit, yang diakui sebagai Mesias anak Allah. Karena ditolak, lalu yang langkah ketiga, Paulus berkhotbah di antara orang-orang bukan Yahudi. Di situ terbangun jemaat.
Setelah terbangun jemaat dan menjadi semakin besar, Paulus harus pergi ke kota yang lain. Karena dia dikejar-kejar orang Yahudi, mau ditangkap atau dilempari batu. Sampai dikira Paulus itu sudah mati ketika dilempari batu. Sehingga Paulus lalu akhirnya harus melanjutkan perjalanannya ke kota yang lain. Mengulang lagi pola yang sama, memberitakan Injil di sinagoga, semula diterima lalu ditolak, kemudian masuk ke rumah orang setempat, memberitakan Injil, mendirikan jemaat di situ, ditolak oleh orang Yahudi, maka harus lari ke kota yang lain. Nah, ketika Paulus sampai di kota tertentu, dia mendengar bahwa di kota yang sudah ditinggalkannya itu muncul persoalan, pergunjingan, atau mungkin perselisihan di antara jemaat. Mungkin kesalahpahaman juga tentang hal-hal tertentu. Nah, tentu Paulus tidak bisa berjalan kembali ke jemaat itu untuk menyelesaikan persoalan itu. Karena jaraknya jauh, maka pasti butuh waktu tempuh yang juga jauh. Belum ada pesawat kan pada zaman itu. Harus jalan kaki atau naik kuda atau naik perahu. Berarti waktu yang dibutuhkan panjang. Biaya yang digunakan itu pasti juga akan sangat tinggi, maka tidak ekonomis. Sehingga apa yang dibuat oleh Paulus, Paulus tidak kembali lagi ke jemaat itu yang punya persoalan di sana untuk menyelesaikan soalnya. Tetapi di kota di mana Paulus berada, dia menuliskan surat. Dan surat ini sebetulnya adalah tanggapan Paulus, jawaban Paulus atas persoalan-persoalan yang dihadapi oleh jemaat. Lalu Paulus akan menitipkan surat ini kepada orang Kristen yang kebetulan sedang ada dalam perjalanan menuju kota itu. Atau Paulus akan mengutus orang kepercayaannya, Timotius, apakah Epafras, apakah Silas, untuk mengirim surat ini. Jadi surat yang ditulis oleh Paulus ini dikirimkan kepada jemaat yang sedang mengalami persoalan itu. Sehingga bisa kita katakan surat Santo Paulus itu adalah jawaban atau tanggapan Paulus atas persoalan yang dihadapi oleh jemaat. Nanti kalau kita membaca surat-surat Paulus, kita harus berusaha untuk menemukan dua hal ini. Apa itu sebetulnya persoalan yang sedang dihadapi oleh jemaat? Biasanya tidak diceritakan panjang lebar. Tetapi dengan membaca surat Paulus, kita harus mencoba memahami apa soal yang sedang dihadapi jemaat. Apakah di satu surat itu hanya ada satu persoalan yang dibahas oleh Paulus? Tidak, belum pasti. Bisa kita bayangkan, semakin surat itu panjang, seperti surat misalnya kepada jemaat di Korintus, kita bisa membayangkan bahwa soal yang dibahas itu juga panjang. Kalau persoalannya cuma satu, ya suratnya akan pendek, satu bab saja, misalnya Filemon itu. Tetapi kalau soal yang dihadapi oleh jemaat itu banyak, nah Paulus juga harus membahas persoalan ini satu persatu, memberi jawaban satu persatu. Pada akhirnya suratnya menjadi begitu panjang. Ada surat yang memang hanya membahas satu persoalan, ada surat-surat lain yang membahas beberapa persoalan atau bahkan banyak persoalan, sehingga suratnya menjadi panjang. Hal kedua yang harus kita temukan selain soal adalah jawaban Paulus, tanggapan Paulus atas persoalan itu. Apa pemecahan yang diberikan oleh Paulus, solusi atas persoalan yang dihadapi oleh jemaat. Nah, beberapa persoalan muncul itu bisa kita kelompokkan menjadi dua kelompok besar. Kelompok yang pertama adalah soal-soal yang sifatnya dogmatik, ajaran iman. Ada kebingungan, ada kegelisahan di dalam jemaat tentang suatu pokok ajaran iman tertentu.
Ambil contoh, misalnya surat kepada jemaat di Galatia itu menampakkan kebingungan orang di Galatia. Paulus itu mengatakan kita diselamatkan karena iman akan Yesus. Tetapi sesudah Paulus pergi, datang misionaris-misionaris Kristen dari Palestina yang mengatakan, kalau kamu mau diselamatkan, kamu harus disunat. Kamu harus mentaati Taurat. Padahal baik Paulus maupun misionaris-misionaris ini kan orang Kristen. Tetapi Paulus mengatakan kita diselamatkan karena iman. Misionaris Kristen dari Yerusalem mengatakan kita diselamatkan karena ketaatan kita pada Taurat. Nah, muncul kegelisahan. Lalu yang benar yang mana? Apa yang menyelamatkan kita? Iman akan Yesus ataukah Taurat, sunat? Nah, dalam situasi seperti ini, Paulus memberi jawaban dalam surat Galatia itu dengan tegas. Tidak seorang pun dibenarkan karena mentaati Taurat. Tetapi orang dibenarkan hanya karena iman akan Yesus. Ini soal dogmatik, ajaran iman. Di 1 Korintus 15 itu juga soal yang dibahas adalah soal dogmatik. Ya, tentang kebangkitan Kristus, kebangkitan kita, lalu kebangkitan badan. Salah satu pokok persoalannya adalah kalau kita nanti dibangkitkan, lalu dengan badan yang mana, dengan tubuh yang mana kita akan dibangkitkan. Nah, Paulus akan menanggapi pertanyaan seperti itu. Ini kelompok soal yang berkaitan dengan ajaran iman, maka kita sebut dogmatik itu. Kelompok yang kedua adalah kelompok pastoral, ya, bagaimana tata hidup bersama itu mesti dikelola dengan baik di dalam jemaat itu. Ada soal pastoral misalnya di Korintus ketika kelompok yang satu membanggakan Paulus, kelompok yang lain membanggakan Apolos, kelompok yang lain membanggakan Kefas. Sehingga akhirnya jemaat itu tidak menjadi jemaat yang satu, tetapi jemaat yang terpecah belah karena kelompok persaudaraan ini. Nah, ketika mendengar berita itu, jemaat Korintus itu mengalami perpecahan, perselisihan karena saling membanggakan guru-guru mereka itu, lalu Paulus menulis surat Korintus itu. Di salah satu bagiannya, Paulus membahas soal itu. Ya, kalau mereka masih berselisih, itu tanda bahwa mereka itu manusia duniawi, bukan manusia rohani. Nah, tema-tema pastoral seperti ini banyak kita jumpai nanti dalam surat-surat Santo